Sejarah tidak selalu memberi kita tokoh yang mudah diadili. Ada sosok-sosok yang berdiri di wilayah abu-abu, di mana akal dan nurani seringkali saling berbenturan. Mereka bukan pahlawan yang bersih, namun juga bukan penjahat yang bisa disingkirkan begitu saja. Di sanalah kebingungan menjadi kejujuran paling masuk akal. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi adalah salah satunya. Ia dikenal sebagai penghafal Al-Quran, fasih dalam bahasa Arab, memahami sastra dengan presisi, menghormati ilmu, dan piawai mengelola administrasi negara. Namun pada saat yang sama, namanya identik dengan ketakutan, represi, dan kekuasaan yang ditegakkan dengan cara-cara keras. Dua wajah itu hidup dalam satu tubuh, dan sejarah tidak pernah benar-benar mendamaikannya. Lahir di Taif, sekitar tahun 40 Hijriah, Hajjaj tumbuh dalam lingkungan kabilah Saqif yang terkenal cerdas dan teratur. Sejak kecil ia dibesarkan dalam disiplin bahasa, hafalan, dan retorika. Dari ayahnya, seorang pengajar Al-Quran, ia belajar bahwa ucapan adalah alat kendali, dan ketertiban adalah fondasi kekuasaan. Kekacauan baginya bukan untuk diratapi, tetapi untuk ditundukkan. Ketika dunia Islam memasuki masa fitnah pasca Khulafaur Rasyidin, bakat Hajjaj menemukan panggungnya. Ia bergabung dengan kekuasaan Umayyah, menonjol bukan karena keberanian fisik, melainkan karena kepatuhan mutlak dan ketegasan tanpa kompromi. Prinsip hidupnya jelas. Ketertiban seringkali lahir bukan dari bujukan, melainkan dari rasa takut. Namanya melesat ketika ia dipercaya menundukkan Abdullah bin Az-Zubair di Mekah. Dengan restu Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Hajjaj memimpin pengepungan yang berakhir tragis. Mesin-mesin pengepung dikerahkan, dan kota suci itu mengalami guncangan besar. Ka'bah tercatat mengalami kerusakan dalam peristiwa tersebut. Tahun 70 Hijriah, Ibnu Az-Zubair gugur. Hijaz tunduk, namun dengan luka sejarah yang dalam. Sejak saat itu, Hajjaj dikenal bukan hanya sebagai pejabat, tetapi sebagai simbol kekuasaan keras tanpa ampun. Damaskus selalu mengirimnya ke wilayah paling berbahaya, Irak. Di Kufah, Hajjaj membuka pemerintahannya dengan pidato yang membeku di ingatan sejarah. Ancaman, bukan janji. Ia membongkar struktur lama, menegakkan disiplin dengan hukuman mati, dan menutup rapat ruang oposisi. Negara menjadi tertib, pajak mengalir, tentara patuh. Namun masyarakat hidup dalam ketakutan yang sunyi. Untuk meredam bara pemberontakan, Hajjaj mengirim pasukan Irak ke timur, ke Khurasan dan Asia Tengah di bawah komandan seperti Qutaibah bin Muslim. Ekspansi berjalan cepat, administrasi rapi, wilayah meluas. Islam menyebar, tetapi di bawah bayang-bayang pedong. Di kampung halaman, kota-kota kehilangan generasi mudanya. Retakan akhirnya muncul dari dalam. Abdurrahman bin Al-Asad, panglima yang dicintai pasukan, memberontak setelah tekanan dan penghinaan tak lagi tertahankan. Perang besar pun meletus. Untuk sesaat, kekuasaan Hajjaj nyaris runtuh. Namun disiplin pasukan Syam mengubah arah sejarah. Pemberontakan dihancurkan. Irak kembali tunduk dengan darah. Di tahun-tahun terakhirnya, Hajjaj menua dalam sakit. Ia tetap mengontrol negara, mengawasi ulama, menata urusan agama, sekaligus menindas yang dianggap mengancam tatanan. Kontradiksi itu tak pernah ia akui sebagai masalah. Ia wafat sebagai penguasa yang berhasil menjaga negara tetap utuh, namun meninggalkan jejak ketakutan yang panjang. Maka pertanyaan itu tetap menggantung hingga hari ini. Apakah Hajjaj bin Yusuf penjaga stabilitas di masa gelap? Atau monster sejarah yang mengorbankan kemanusiaan demi ketertiban? Sejarah tidak memberi jawaban tunggal. Ia hanya meninggalkan kisah keras, rumit, dan terus mengusik nurani.